Baik, apakah ini sudah terlihat? Sudah ya? Baik, kita mulai. Selamat siang semua. Kita hari ini akan membahas 6 materi. 6 materi ya. Yang pertama, memasang nomor halaman. Yang kedua, header and footer. Biasanya ini satu paket, tetapi hari ini kita bedakan. Lalu yang ketiga, format dokumen ke dalam bentuk kolom. Yang keempat, menggunakan simbol equation dan simbol. Menggunakan equation dan simbol ya. Yang kelima, menggunakan word art. Terus yang keenam, menggunakan tabel. Yang keenam, 6 materi ini nanti akan menjadi satu tugas lagi, yaitu tugas keempat yang nanti kalian kerjakan seminggu ke depan, dikumpul paling lambat hari Senin. Ya, hari Senin. Sebelum mulai, saya mau sampaikan kehadiran dan tugas seperti di grup tadi, itu porsinya sama. Jadi, kalau kalian punya tugasnya bagus sekali, nilainya nanti bagus sekali, tetapi kehadirannya kurang, saya akan bagi rata semuanya. Misalnya kehadirannya kita tatap muka misalnya 10 kali. Kamu hadir hanya 4 kali. Berarti kan 40% kehadiranmu. Nah, 40% itu sama dengan 40 nilainya. Kalau tugasmu misalnya nanti nilai 90, 80, 70, tinggal saya bagi saja. Jadi tidak ada porsi yang berbeda buat mata kuliah ini saya buat. Semuanya sama porsinya. Nah, kerugian besar jika kalian tidak hadir pada perkuliahan tatap muka atau tatap maya. Maka usahakan hadir di pertemuan sehingga nilai di tugas atau nilai UAS itu akan menjadi seimbang, akan menjadi keluar nilai akhir yang bagus. Ya, baik, kita kembali ke materinya. Memasang nomor halaman. Saya coba masuk ke yang terlihat di monitor Anda apa ya? Tolong dijawab. Apa yang terlihat di monitor kalian? Diaktifkan suaranya. Menilai program Microsoft Word, Pak. Sudah Word ya, Microsoft Word ya? Bukan PowerPoint Ya. lagi. Oke, ini saya pantau agak sulit. Baik, mengaktif. Ini kalau muncul lagi, siapa yang baru masuk ini? Marje. Yang pertama, memasang nomor halaman. Saya yakin sudah banyak yang tahu cara memasukkan nomor halaman ini. Ya, sudah banyak yang tahu. Tetapi ada yang harus kita tambahkan nanti, termasuk memasukkan nomor halaman di satu file yang sama, tetapi berbeda nomor halamannya. Misalnya, halaman judul, ini halaman cover, kemudian halaman daftar isi, lalu halaman isi misalnya, kita buatkan berbeda. Nanti halaman judul ini sampai dengan daftar isi ini, kita buat itu I1, I2 begitu. Jadi bukan nomor 1, nomor 2 enggak, tapi I1, I2 dan seterusnya. Sehingga dalam satu file itu halaman itu berbeda nomornya begitu. Kira-kira paham ya? Kan biasanya
halaman depan itu kan bukan nomor 1 begitu. Nomor 1 kan biasa dimulai dari latar belakang dan seterusnya. Kayak begitu yang kita mau buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nomor halaman itu berbeda dia. Kita akan membuatnya itu dengan cara bedakan dulu nanti marginnya. Jadi di blok dulu sampai di sini misalnya sampai di daftar isi, bedakan dulu marginnya. Margin itu apa? Margin itu kan ukuran batas-batas kertas ya. Bedakan dulu marginnya antara yang mau dibuat nomor halamannya I1, I2 dengan nomor halaman yang nanti mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Contoh nih, masuk ke layout, masuk ke margin, kelihatan ya Word ya. Kemudian kita bedakan, kita buatkan misalnya topnya atau hanya sedikit saja. Misalnya leftnya ini menjadi 2,6, right-nya menjadi 2,4 seperti itu. Jangan lupa untuk membuat pembedanya. Perhatikan di sini. Di sini dia punya kata kunci apply to ya, di apply to. Di apply to itu dipilih nanti itu selected text ya. Ingat, dipilih apply to selected text, bukan selection. Ya. Kalau awalnya itu kan di whole document, diubah ke selected text. Oke. Kemudian dipilih oke. Setelah dipilih oke, coba perhatikan. Ada pembeda? Iya, jadi ini nanti dimatikan ya. Ini nanti dimatikan aja. Apa kemarin ini page bordernya di halaman berikutnya ya. Ini dinonaktifkan saja. Oke. Kita coba masuk lagi ke penomoran halaman tadi. Duh, ini muncul lagi siapa nih? Lucia Sinta. Kita masuk ke penomoran halaman tadi. Jadi setelah tadi diberikan pembeda di margin halaman halaman judul dengan halaman daftar isi, tadi kan sudah dibedakan marginnya. Berbeda dengan yang ini. Ini coba cek marginnya. Tadi kan 2,5. Sementara lihat ini, di left 2,5, di right 2,5 untuk halaman isinya ya. Sementara untuk halaman judul itu kita coba cek. Ini left-nya 2,6, right-nya 2,4. Nah, seperti itu. Kalau itu sudah dibuat berbeda, maka nanti penomoran sudah bisa kita buat berbeda. Oke, kita lanjut. Ya, teman baru masuk selalu menjadi mengganggu ya. Kita coba ulang lagi. Setelah tadi dibuat perbedaan margin antara yang nomor halaman II itu I1, I2, I1 judul, I2 nanti daftar isi. Ini tadi kita ubah marginnya ya. Marginnya kita ubah dengan cara tadi di blok dulu ya. Di blok dulu. Setelah di blok, kemudian masuk ke margin. Layout margin, kemudian custom margin. Lihat ini pilihan marginnya. Ganggu lagi. Pilihan marginnya, lihat. Tadi kita bedakan left-nya menjadi 2,6, right-nya menjadi 2,4.
Atau bisa juga ditambah misalnya bottomnya menjadi 1,9. Perhatikan baik-baik. Di sini kuncinya. Apply to ini diubah dari selected section diubah menjadi selected text. Ya, itu di situ kuncinya. Di OK. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba buatkan nomor halaman. Misalnya nih, masuk ke insert, kemudian page number, kita buatkan nomor halamannya di bawah ya. Berarti pilihannya adalah bottom of page. Bottom of page, coba kita buat misalnya di kanan misalnya. Ya, jadi line number 3. Nah, nomor halamannya di bawah kanan. Kita pilih, lihat, ini nomornya masih 1. Sementara kita mau tadi I1, bukan 1. Nah, kita ubah dia masuk ke page number ini ya. Pilih page format page number. Kemudian ini lihat number format ini diubah dari 1 2 3 diubah menjadi I1, I2, I3. Oke, kalau mau dimulai dari halaman I1, maka pilih I1 ya. Kalau mau dari I2 bisa pilih I2, tapi biasanya halaman judul itu I1. Di OK. Oke, ditutup dulu, lihat hasilnya. Ini I1, ini I2. Ini I3 kayaknya ya. Lalu ini belum ada ya? Oh, sudah ini. Ini tetap halaman 1 dia. Nih, ini halaman 1. Lihat, bab 2-nya tadi menjadi halaman 1. Kalau bab 2-nya kita buatkan bukan halaman 1, contoh kita cek dulu ya. Bab 2 itu halaman berapa ya? Kita coba lihat aslinya. Oh ya, ini halaman 1 aja dibuat ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau itu halaman 1, yang ini sudah benar dia. Ya, sudah langsung di halaman 1. Kalau itu mau diubah menjadi halaman berapa, boleh. Boleh ya, tinggal nanti kalian masuk lagi ke insert page number, kemudian pilih page number, masuk ke format page number, di sini dia mau dikasih halaman berapa. Misalnya mau kasih halaman 3 misalnya, di OK aja. Lihat dia sudah halaman 3. Apakah yang di atas berubah? Halaman I1, I2, saya yakin tidak berubah. Dia tetap I1 dan I2. Ya, seperti ini. Sri dan Kutima masuk keluar ya. Jaringan jelek ya. Nah, oke. Ini tadi halaman, kita kembalikan ini bukan halaman 3 tetapi halaman 1. Berarti masuk ke insert, ke page number, format page number, kita ubah ke halaman 1. Di OK. Ini dia halaman 1, 2, dan seterusnya. Jadi di satu file ini sudah ada halaman I1, I2, halaman 1, ini I3 ini misalnya nanti I3 ini kata pengantar dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini? Silahkan. Apakah dirasa agak sulit? Saya yakin tidak sulit ya. Semoga bisa diikuti. Semoga bisa nanti dicoba ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan header and footer ya.
header and footer. Jadi catatan satu kali ketik dia akan tampil di semua halaman sekaligus. Header itu berarti di atas ya. Header itu berasal dari kata head, kepala ya. Footer itu berasal dari kata dasar foot, kaki ya, di bawah. Jadi header itu catatan di atas atau di kepala, footer itu catatan di bawah atau di kaki ya. Nah, di mana itu dibuat? Ya, di sini juga. Contohnya di halaman 1 ini. Tinggal diklik aja kalau nomor halaman sudah ada ya. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Misalnya diklik lalu saya tambahkan misalnya materi komputer bab 2. Nah, ini digeser pakai tab ya ke sana. Atau ini digeser pakai sistem tab ini. Kalau mau dibuat di tengah boleh. Nah, nanti di tugasnya ini wajib ada. Jadi nomor halaman, header and footer-nya wajib ada ya. Ini di header yang kita aktifkan. Bagaimana kalau di footer yang kita aktifkan? Bagaimana kalau di header, di kepala? Ya tinggal diketik aja. Misalnya ini nanti kamu membuat tugas komputer dasar keempat, itu nanti yang dibuat di headernya ya. Harap diperhatikan, ada yang membuat tugas cepat-cepat selesai tetapi hasilnya ada yang terlewat. Harap nanti tugasnya dibuat benar dan hasilnya baik. Ini kalau sudah selesai dibuat seperti ini, agar keluar dari header and footer, diklik saja 2 kali di bagian isi ini. Ini kan kelihatannya agak-agak kabur ya. Diklik 2 kali di sini. Nah, sekarang berubah yang kabur itu menjadi headernya, ini menjadi terang seperti itu. Nah, itu semua sudah tampil di setiap halaman. Itu sudah tampil di setiap halaman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu memformat dokumen ke dalam bentuk kolom ya. Memformat dokumen ke dalam bentuk kolom. Nah, kita masuk ke materi itu lagi. Misalnya saya masuk sebagai pemantau ya. Oke, kita lanjut lagi masuk ya. Mengformat dokumen ke dalam bentuk kolom ya. Jadi kita coba membuat misalnya ini, halaman ini. Ya, misalnya halaman ini kita buatkan ini ke format kolom. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ya, di blok saja ya. Di blok lalu masuk ke
pilihan layout, lalu pilih kolom. Ulangi blok ya, ulangi blok. Kita mulai dari bagian-bagian ini, masuk ke kolom, lalu pilih berapa kolom yang mau dibuat. Kalau satu berarti nggak usah. Kita pilih yang kedua misalnya, 2 kolom. Seperti ini hasilnya. Kalau nggak kelihatan disampaikan ya. Nah, bagian berikut, kalau sudah, nanti tugasnya itu, di satu tugas itu, kamu buat ada yang 2 kolom, ada yang 3 kolom, dan ada yang 4 kolom. Misalnya ini M, kita buatkan dia 3 kolom. Masuk ke layout, jadi di blok dulu ya. Layout, kolom, pilih 3 nih. Ini 3 nih. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Jadi, memasang nomor halaman, header footer, format kolom. Ada yang mau bertanya? Kita masuk ke bagian keempat. Menggunakan equation dan simbol. Saya, Pak. Yang tadi Bapak bilang masuk di layout terus. Masuk kemana lagi, Pak? Bagaimana? Tadi kan Pak bilang masuk di layout terus, dari di situ masuk di mana lagi, Pak? Itu pertanyaan di bagian mana itu? Yang barusan Pak tadi jelaskan ini. Oh, itu kolom ya? Oke, kita coba ya membuat kolomnya. Nih, kita blok dia. Contoh nih, mengenal kotak dialog ini yang kita beri kolomnya itu mulai dari saat ini ya. Coba kita blok dia. Jadi, masuk ke layout. Sudah? Itu siapa tadi yang bertanya? Kemudian masuk ke kolom. Sudahkah? Nah, boleh dipilih salah satu dari 2, 3, left, right. Kalau 1 jangan lagi. Kalau 1 berarti nggak dikasih kolom dong. Nah, misalnya kita pilih left. Tampilan kolomnya seperti ini. Ulang lagi dengan materi yang lain. Contoh nih, membuat dokumen baru. Kita blok mulai dari kata untuk sampai di teks. Kemudian kita coba masuk ke layout, ke kolom. Coba kita pilih yang right. Nah, seperti ini dia. Semoga bisa diikuti ya, semoga jelas ya. Masih ada yang mau bertanya? Nanti bisa disimak kembali videonya, akan di-share lagi ya. Kalau kurang jelas bisa ditanya kembali juga di grup. Tolong tanya di grup, jangan tanya di pribadi. Atau tanya di kolom komentar YouTube-nya nanti. Bagaimana Marice? Sudah jelas, Pak. Semoga bisa diikuti ya. Baik, kalau sudah kita coba lanjut ke bagian keempat, yaitu menggunakan equation dan simbol. Nah, ini biasanya dipakai untuk matematika dan atau yang lain gitu ya. Ya,
Coba kita masuk ke bagian akhir lah, contoh nih. Equation itu kita masuk dari insert, kemudian ke, oh ini kosong ini ya, nggak aktif ya. Oh iya, sebentar ya, saya coba masuk ke yang lain. Equation itu masuk ke insert ya, diikuti ya, insert equation, lalu pilih modelnya yang mana yang mau dipakai ya. Jadi more question ada di sini, ada model-modelnya yang sudah ditentukan, atau insert question biar ini nanti tampil semua di depan ini, di atas ini ya. Contohnya misalnya akar X misalnya, akar dari X. Contoh kita buat nih, akar, contoh seperti ini, akar dari, kalau salah dihapus saja ya, kita ulang ya biar paham. Insert equation, masuk ke insert new equation. Misalnya tadi akar pangkat, misalnya akar pangkat, berarti yang kita pilih nanti itu dari sini. Nah, akar pangkat misalnya seperti ini. Ini sudah ada kuadratnya, kita tinggal tambahkan. Kan kadangkala equation itu terlalu rumit dianggap orang, padahal sebenarnya nggak rumit kalau kita bisa melihat model-modelnya atau dasar pembuatannya. Jadi harus diamati betul. Misalnya akar pangkat dan seterusnya kita masukkan seperti ini misalnya nih. Ini kita tinggal ubah saja contohnya ya. Ini kalau orang buat seolah-olah sulit, padahal gampang saja. Tinggal memilih tinggal memilih dari equation yang sudah disediakan. Ya. Masuk kembali, kita coba yang berikut, insert equation. Nah, ini kurang sehat. Insert question, masuk ke insert new question. Misalnya 2/2 dikali, geser saja kursornya ke kanan, pakai panah kanan, lalu tekan spasi. 2/2 kali misalnya nih ya, gampang-gampang dulu. 3/2 sama dengan, ya, dicari dia. Seperti itu. Intinya di dalam equation, lihat dulu modelnya sebelum digunakan. Karena jangan sampai dibuat sesuka hati padahal sudah ada model yang tinggal dipilih. Contoh seperti ini. Ini kan seolah-olah sulit, padahal sudah ada modelnya. Tinggal diaktifkan saja. Oke, itu di bagian equation. Lalu di bagian berikutnya di simbol. Simbol checklist dan seterusnya biasanya dipilih dari simbol ya. Contoh benar, apalagi contoh copyright seperti ini dan seterusnya. Ini ada more simbol ya, ada simbol lainnya maksudnya. Ini tinggal dipilih aja. Nah, simbol ini akan berbeda jika hurufnya diganti. Ya, simbol ini akan berbeda tampilannya jika hurufnya diganti. Ini normal text.
coba kita misalnya ubah ke apa namanya Arial misalnya, Arial Black. Nah ini malah jadi nggak ada dia sebagian. Oke seperti ini ya. Ingat ya, simbol akan berbeda jika hurufnya juga berbeda. Jadi jangan sampai nanti huruf di makalahnya misalnya Times New Roman padahal simbolnya misalnya Bell MT akan berbeda fungsinya nanti. Tapi tidak selamanya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, dipilih misalnya A, setelah dipilih di insert ya. Dia sudah ada di sini. Oke, sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Sudah dah? Kita lanjut ke materi kelima, yaitu menggunakan word art. Word art itu mudah ya, mudah. Sering juga dipakai di bagian judul seperti ini misalnya. Materi perkuliahan komputer dasar. Di blok dulu ya. Di blok dulu. Lalu kita masuk ke menu insert. Kemudian cari word art. Nih. Kalau office-nya berbeda generasi, word art-nya juga berbeda-beda ya. Beda-beda. Ini yang saya pakai Office 2016, tetapi comptability itu bisa diturunkan ke 2003 atau 2007, maka yang tampil seperti ini. Ya, ini word art yang lama. Oke. Kalau yang kita pakai aslinya word art 2016, coba buat materi komputer dasar di blok, lalu masuk ke insert, masuk ke word art. Nah, jadi berbeda dia. Coba perhatikan tadi ya. Ini sudah 2016 asli. Sementara file tadi yang ini comptability. Artinya apa? Ini lihat ini. Comptability mode. Ini artinya file ini bisa dibuka di 2007 atau 2003 tanpa terganggu sedikit pun tampilannya. Nah, word art-nya ya word art lama seperti ini. Ya. Tapi kalau word art di 2016, begitu kita ketik atau masuk ke insert lalu pilih word art, sudah berbeda tampilannya. Ya, kita tinggal memilih salah satu misalnya. Itu contoh, kita buat lagi contoh yang lain, kita memilih ya seperti ini. Search word art, lalu pilih yang ini. Nah. Oke, ini tampilan word art dari Office 2016 ya. Office 2016. Jika ingin menampilkan word art 2007 yang seperti ini, ubah saja filemu nanti. File ini kita coba simpan. Materi word art. Word art ya. Ini diubah ke Word 93 ke 2097-2003 ya. Sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini, apa namanya?
comptability mode ya, comptability mode. Ya. Ini tadi diubah ke 97/2003 di save. Continue. Lihat ini sudah menjadi comptability mode. Nah, kalau ini kita pakai word art-nya, coba kita blok. Ya. Masuk ke insert word art, dia sudah berbeda lagi. Nah, itu. Jadi terserah nanti mau pakai 2016 asli atau mau pakai yang 2097 ke 2003 ya. Oke, sampai di sini. Nanti di judul aktifkan word art ya. Di halaman depan itu, halaman judul, aktifkan word art. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita coba lanjut ke menggunakan tabel. Tabel ini saya kira mudah ya, tergantung kebutuhannya apa. Nah, ini kan sudah banyak tabel di sini. Ya, ini sudah banyak tabel. Nah, yang mungkin sulit kalau tabel itu diaktifkan rumusnya. Bisa nggak tabel dibuat rumus di Word? Bisa ya. Misalnya nih ya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi masukkan dulu tabelnya, insert tabel. Ini pilih mau berapa nih. Kita buat misalnya kolomnya ke kolom itu dibaca dari kiri ke kanan, jumlahnya itu namanya itu misalnya kolom A, B, C dan seterusnya. Sementara yang ke bawah ini disebut baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat dan seterusnya. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, coba misalnya kita buat di sini nomor nama mahasiswa, tugas 1, tugas 2. Jika ingin menambahkan, diklik aja di sebelah kanan itu simbol tambah, diklik seperti ini. Misalnya tugas 3, tambah lagi 4. Ini rata-rata tugas. Contoh ya. Nomor 1 mahasiswa A. Nomor mahasiswa B, mahasiswa C. Tugas 1 misalnya 90, 89, 78. Ya, 78, 89, 90. 88, 88, 88. Ya, 78, 78, 78. Nah, untuk menambahkan baris, tinggal ini baris itu yang ke bawah ya. Tinggal tekan saja simbol tab di keyboard. Dia akan bergeser otomatis ke bawah. Jika ini mau dihitung, ya, kita buat misalnya ini jumlah, ya. Oh iya, kalau mau digabung, diblok dulu. Artinya garis di tengah ini dihilangkan. Jadi masuk ke pilihan layout, kemudian nanti bisa dipilih merge cell ini, merge cell. Nah, ini sudah tergabung dia. Ya, contoh kita buat sini jumlah.
Sudah? Kalau sudah, kita coba hitung tugas 1 ini untuk mahasiswa A, B, dan C. Mahasiswa A, B, dan C. Mudah sekali caranya. Tekan saja nanti alternatif A dan O seperti ini muncul, lalu tekan OK saja. Ya, masuk ke ini alternatif A, O. Ya. ALT plus A plus O. Ya, untuk menghitung nih alternatif A dan O lalu di OK. Kemudian dipilih OK. Ini lagi untuk yang tugas kedua, alternatif A, O, OK. Ini lagi alternatif A, O, OK. Alternatif A, O, OK. Nah, kalau kita mau cari rata-rata tugasnya, alternatif A, O, lihat. Yang dihitung itu, ini kan dibilang sum. Hitung ke kiri. Berarti yang dihitung itu dari sini. Ya, coba ini dia. Kalau mau dibuat alamatnya, alternatif AO, lihat ini. Alternatif AO. Ini seperti ini dia hasilnya, ya. Jadi mudah, alternatif AO itu kalau untuk menggunakan formula bisa diubah nanti, ya. Ini bukan rata-rata ini jumlah ini, ya. Kalau mau rata-rata berarti alternatif AO, lihat ini ubah, ini menjadi average. Average, ya. Nih 83,5. Ubah lagi. Tadi itu kan masih sum. Ini sum ini untuk cari jumlah. Ada kesalahan, jadi kita ubah menjadi sama dengan average. Ya. Above itu di atas. Kita ubah ini menjadi left. Ya. Ini lagi. Juga left. Average. Ini juga satu lagi. Left. Average. Nah, ini. Nah, kalau ingin dipersempit, diperkecil, ya tinggal digeser aja, ya. Seperti ini. Saya kira bagian ini tidak sulit, ya. Saya kira bagian ini tidak sulit. Yang sulit tadi memasukkan rumusnya. Baik, sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Nah, materinya kita sudah bahas. Semoga bisa dipahami. Nanti harap dikerjakan tugas, ya. Tolong tugasnya dikerjakan dengan benar, ya. Tugas keempatnya dikerjakan dengan benar. Nanti saya akan bagikan tugasnya setelah setelah selesai perkuliahan ini, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Halo? Kalau tidak ada,
Saya bagikan link daftar hadir. Silakan diisi ya. Semoga sudah diambil screenshot untuk kehadiran hari ini. Nanti jam 1 sudah ditutup formulirnya. Jam 1 sudah ditutup, lihat ini. Saya akan ubah jadi 1 jam dari sekarang ya. 1 PM saya sudah tutup formulirnya. Di save. Baik, saya kira demikian. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa minggu depan. Selamat mengerjakan tugas. Tugas nanti saya bagikan di link tugas. Nanti saya bagikan di bawah rekaman video kita hari ini ya. Saya akan upload rekaman video hari ini, lalu link tugas nanti ada di sana. Ya, semoga bisa ditemukan ya. Saya kira demikian. Selamat siang. Siang, Pak.